Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu ya, pencalonan Anies Baswedan jadi capres di Pilpres di 2024. Tetapi ini ya, AHY sebut ada upaya menggagalkan pencalonan Anies Baswedan jadi capres di Pilpres di 2024. Benarkah seperti itu? Siapa yang ingin menggagalkan begitu kan ya? Ini pro dan kontra begitu kan ya. Katanya ada lewat KPK atau ada lewat Muldoko dan sebagainya begitu. Ada apa begitu? Dan inilah yang kemudian menjadi catatan penting bahwa apakah benar Anies Baswedan dicegal? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. AHY sebut ada upaya menggagalkan pencalonan Anies Baswedan jadi capres di Pilpres di 2024. Ini not surprised ya. Kenapa sih yang berusaha digagalkan hanya Pak Anies Baswedan? Betul sekali begitu ya. Ada pro dan kontra di sini begitu. Sebenarnya koalisi Anies ini cuma lagi terus-terusan cari alasan yang bisa dikambing hitamkan ya saat Anies gagal. Nanti emang udah kartu mati aja lah. Buktinya data kan sudah ada begitu kan. Ya, itu sudah ada informasi bahwa Muldoko, lihat saja di Twitternya si Johnson itu ya, di kader Demokrat sendiri sudah ada datanya situ begitu ya. Sudah terjadi dengan mengular masa persidangan PK saja sampai batas akhir pendaftaran capres sudah bisa menjadi alat untuk membatalkan pencalonan Anies Baswedan lewat koalisi perubahan karena status Demokrat masih dalam kasus sengketa ya kepengurusan di Mahkamah Agung. Ya, sengketa dari mana begitu? Padahal Muldoko itu tidak pernah jadi pengurus, tidak pernah menjadi anggota kader dari Partai Demokrat begitu ya. Kok tahu-taunya ingin merampok atau membegal Partai Demokrat? Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu. Kalau kita melihat data-data itu saya rasa salah begitu ya. Bahkan Anies kan tidak bisa dikendalikan oligarki. Sudah sejak awal justru pihak istana yang bilang Anies harus masuk penjara. Kedua, maling-maling di sekitaran istana tentu cari orang-orang mereka agar selamat jika pergantian presiden ya. Semoga Allah SWT melindungi hambanya, amin ya. Apapun dalihnya untuk merampok berbegal ya sebuah partai yang sah dan terdaftar resmi tidak dapat dibenarkan. Dan kalaupun ada yang mengajukan ke pengadilan, maka pengadilan harus menolak. Kalau tidak, maka dipastikan mereka telah merekayasa untuk merusak tatanan hukum di itu sendiri. Bisa saja seperti itu begitu kan ya. Ada pro dan kontra begitu ya. Bahkan seorang Anies Baswedan bisa membuat panik istana. Rakyat Indonesia biasanya sempat dengan yang terzalimi, yang mencoba menggagalkan sudah mengantisipasi hal tersebut. Ini banyak pro dan kontra begitu ya. Ya, masalah internal partai langsung dimasukkan ya, jegal menjegal ya. Pelajari khususnya kasusnya dari awal. Kalau ada kota nonton YouTube Akbar Faisal mengenai kasus ini, ada kok kader langsung lagi bicarakan bukan orang luar ini. Masih bersama adalah oligarki, menjegal Anies Baswedan dibiayai oligarki, mari kita lawan atau kita dijajah oligarki. Betul juga begitu kan ya. Maka ya kalau ingin bersaing secara akal sehat, Pak Muldoko seharusnya buat partai baru begitu ya. Bagaimana caranya ya kader-kader Demokrat agar masuk di partai baru itu, bukan untuk menjegal seperti ini, untuk mengambil alih kepengurusan seperti ini begitu. Kan logikanya tidak masuk akal begitu. Bahkan kalau menurut saya pribadi ya jauh menyalahi konstitusi dengan ADART yang dilakukan oleh Partai Demokrat itu sendiri kan begitu. Karena gak lucu begitu kan mau ngambil alih di situ begitu ya. Andai Jokowi ikut di Pilpres pun belum tentu menang lawan Anies jika PT dihapus ini. Banyak kelompok oligarki termasuk Taipan yang ketakutan dan tak ingin melihat Indonesia menjadi negara maju. Bisa saja seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu kan ya. Ini terkait dengan pencalonan Anies Baswedan ya. AHY sebut ya ada upaya menggagalkan pencalonan Anies Baswedan jadi capres di Pilpres di 2024. Dikutip dari Tribun News ya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai ada upaya serius untuk menggagalkan pencalonan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres di 2024. Benarkah seperti itu? Begitu. Ini agak menarik begitu ya. Kalau memang benar-benar digagalkan, wah ini agak kacau begitu ya. Siapa yang menggagalkan? Ya tentu orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita begitu. Hal ini setelah Kepala Staf Presiden KSP Muldoko kembali berupaya merebut kepemimpinan Partai Demokrat melalui pengajuan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung MA setelah kasasi ditolak. PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan Anies Baswedan, kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat.
Bahkan forum juga berpendapat ada upaya serius untuk membubarkan koalisi perubahan. Sambungnya, menurut dia dengan mengambil alih Partai Demokrat, menggagalkan Anies di pesta demokrasi akan berjalan mulus. Karena Demokrat merupakan salah satu ya kekuatan perubahan selama ini. Bahkan apalagi beberapa praktisi ya, lalu kemudian praktisi hukum mengatakan bahwa proses ya PK bisa menjadi bagian ruang gelap peradilan, ada celah untuk masuk intervensi politik, ujarnya. Ia menyebut jika benar ada intervensi politik dalam kaitan manuver KSP Muldoko ini, keadilan, hukum, dan demokrasi di Indonesia sedang berada dalam keadaan bahaya. Betul sekali begitu ya. Ya, karena carut marut dengan berbagai spekulasi tentang hukum begitu, yang namanya keadilan seharusnya sama di mata hukum begitu. Kok ada masih seperti ini, kok masih mengambil partai orang begitu ya. Kan lucu sekali si Muldoko begitu. Untuk itu, meskipun secara langsung tidak ada satupun alasan yang dapat digunakan memenangkan gugatan KSP Muldoko, tetapi kami tetap waspada. Dengan mempertimbangkan kemungkinan intervensi politik pada proses PK ini, maka Partai Demokrat membawa kasus ini ke ruang terang, katanya. Sebelumnya, MA menolak kasasi Kepala Staf ya Presiden KSP Muldoko melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menko Polhukam Yasona Lauli ya, dan Ketua Umum Partai Demokrat ya Agus Harimurti Yudhoyono terkait Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat Deli Serdang. Bahkan ya amar putusan tolak kasasi ya, demikian bunyi amar putusan sebagaimana dikutip dari situs MA. Bahkan ya perkara 487 ini ya ini diadili oleh Ketua Majelis Irfan Fakhrudin dengan hakim anggota masing-masing Yodi Martono, Wahyu Nadi, dan Is Sudaryono. Putusan dibacakan ya pada Kamis 29 September 2022. Ini dari dulu begitu kan ya, ini kalah begitu kan. Artinya kalau memang yang mengajukan PK lagi, akankah dia menang? Ya bisa saja seperti itu begitu ya, karena pada hakikatnya ya kalau kita melihat situasi dan perkembangan hari ini, bisa saja apa yang diusulkan PK ini bisa jadi lolos begitu ya, kalau memang ini punya dampak. Tapi perlu diingat, inilah catatan demokrasi kita begitu, kita harus tahu begitu ya. Juru bicara jubir Anies Baswedan Henry Satrio mengaku belum mengetahui ihwal sosok capres yang diusulkan oleh Wakil Presiden ke-10 yakni RF Yusuf Kalla. Ia menyatakan sehingga saat ini belum mendapatkan informasi. Nah, tetapi perlu diingat bahwa yang ia jelaskan hari ini ya, walaupun berbagai spekulasi yang ada ya, ternyata apa yang selama ini dilakukan oleh Muldoko seolah-olah ada sesuatu yang memang dimainkan di situ begitu. Ada benarnya juga AHY mengatakan seperti itu begitu. Karena AHY aksesnya juga banyak begitu, bukan hanya akses di luar, tetapi di dalam juga punya akses begitu. Walaupun Muldoko ngeles ya, tidak tahu menau terkait dengan itu, tapi suratnya sudah beredar begitu kan ya. Ya inilah yang harus kita tunjukkan bahwa hal yang ini yang dilakukan Muldoko salah besar begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast hari ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.